Lihat berita yang sekarang tuh bikin aku bersyukur banget, selalu tolak-tolakin setiap aku ditawarin masuk partai atau politik apapun. Karena aku ditawarin beberapa kali, dan pertama kali itu aku ingat itu tahun 2016 ada seorang aktris senior lah nelfon mama aku, ngajak ngopi lah. Terus aku bingung kan, kayak tumben-tumbenan nih, padahal kita nggak deket. Dan ternyata benar feeling aku, dia ngenalin aku ke bosnya, orang partai, dan aku diajak gabung. Terus aku langsung dikasih tahu per bulannya bisa dapat segini nih, ratusan juta. Aku bingung dong, kenapa aku gitu, aku nggak tertarik politik, aku nggak pernah nge-push politik juga. Katanya nggak apa-apa kok, ini tenang aja, kamu tugasnya gampang banget, kamu tinggal ngikutin bapak, terus ya bikin rame aja kalau ada acara, dan kalau misalnya kamu harus ngomong sama warga, nanti kita kasih tahu kok harus ngomong apa. Kamu udah biasa dong ngafalin teks kan, kamu artis ya. Aku kayak boneka doang dong dikasih skrip, aku nggak mau dong. Akhirnya aku tolak. Terus beberapa kali lah ditawarin lagi sama orang-orang yang berbeda ya. Terus yang terakhir tuh paling gong, jadi aku ditawarin lagi, aku bilang lagi aku nggak tertarik, aku juga nggak ngerti-ngerti banget politik. Dan orangnya bilang, kenapa? Semuanya itu politik gitu, dan kamu bisa 5 bahasa itu bisa kepake banget, apalagi kalau meeting sama orang dari luar negeri. Aku bilang, aku ngerti sih, tapi aku tuh dari dulu kan syuting terus ya, dan aku nggak sempet kuliah. Malu kalau misalnya orang tahu, dan katanya enggak kok, banyak yang nggak kuliah tapi berhasil aja di sini. Dan aku tetap nggak mau, dan akhirnya dia bilang, sebenarnya kalau kamu mau kuliah bisa kok diatur, nanti kamu langsung S2 aja, nanti yang S1-nya udahlah kamu ikutin arahan aku aja, nanti kita bikin singkat aja, nanti kamu fokus ke S2 aja biar keren. Emang bisa ya kayak gitu ya? Aku mikir dong, kuliah aja bisa nggak ikut aturan gitu, apalagi yang lain. Jadi ya dari pengalaman aku aja nih, udah jelas banget ada masalah besar di sistem, dan ya harus diubah. Tapi karena belum tahu kapan akan diubah, ya harapan aku untuk public figure, atau sebenarnya siapa aja sih yang mendapatkan penawaran seperti aku dulu, kalau misalnya memang mau diterima, jangan diterima cuma karena uangnya cocok, karena gede banget. Tapi harusnya karena memang kamu bisa ngasih sesuatu untuk bikin Indonesia lebih baik lagi gitu. Karena kalau enggak ya lihat aja sekarang Indonesia kayak gimana. Jokowi sudah turun tapi kejahatannya masih hidup. Itu soalnya. Jadi apa ya peran kami hari ini? Bukan lagi turunkan, penjarakan. Nah, kalau siksaan itu tidak dijawab dalam 2 minggu ke depan, maka saya bikin analisis bahwa ada sesuatu yang sedang bergejolak, yang akan muncul, dan tidak bisa lagi didiskusikan. Parlemen jalanan. Saya hanya minta supaya kalau ada demonstrasi mahasiswa, masyarakat sipil, aparat jangan cegah itu. Aparat justru bisikin aja pada Wakil Presiden, Bapak, keadaan udah berubah. Anda turun atau jadi pati. Itu menyelesaikan banyak hal. Lebih efisien daripada minta proses DPR, kirim ke Mahkamah Konstitusi, balik ke MPR. Itu tukar tambahnya panjang. Harus ada yang dipenjara. Terima kasih. Nampaknya informasi yang benar itu tidak sampai ke meja Pak Prabowo. Oh ya? Nampaknya ya. Tertahan di orang tidak. Apa, lingkaran 1 atau lingkaran 2? Iya mungkin. Karena ada juga kan agak aneh kalau tidak membaca medsos misalnya. Ya, medsos itu meskipun sering banyak variasi beritanya, tapi substansinya sama untuk penyelesaian masalah keluhan masyarakat. Karena begini, Mas. Masyarakatku kan selama pemerintahan Pak Prabowo sudah mengajukan usul. Sudah berteriak ini keliru. Ini harus ditindak. Pidatonya Pak Prabowo selalu begitu. Tapi apa ini masyarakat sipil, akademisi dan segala macam ya? Seperti Pak Mahfud selalu bersuara. Nah, sampai akhirnya begini. Ya. Pada tanggal 29 Mei tahun ini, saya mengumpulkan beberapa teman dari guru besar dari UGM, UII,
UWM, dan beberapa di Jogja nih? Di Jogja. Gini, kesimpulan pertama tanggal 29 Mei itu, Pak, nampaknya tidak ada harapan kita memberi masukan ke Pak Prabowo. Karena setiap masukan itu tidak pernah direspon sesuai dengan yang dimasuki. Responnya selalu keadaan baik-baik saja. Ini pandangan para tokoh. Pandangan tokoh. Dari UGM nih, di yang tanggal 29, saya sering kalau ke Jogja saya ngajak makan. 15 orang, 20 sambil orang. Berdiskusi. Guru-guru besar itu ya. Sudah Pak, itu kalau kita sekarang nggak usah berikan masukan lagi, biar kita sekarang bekerja lain, mencetak kader bangsa ke kampus-kampus, nggak usah dibawa ke politik praktis. Kasihan kampus nanti diteror oleh kekuatan luar, oleh Kodim, oleh polisi, oleh pemerintah, ditelepon lah. Kasihan rektornya. Kita nggak usah mengatasnamakan kampus. Kalau kuliah di kampus, yang filosofi aja gitu. Ini kesepakatan para akademisi, para tokoh. Iya, pendapat pada waktu itu. Ya kesepakatan nggak ada gunanya, wong itu tidak berhak ngambil. Iya. Pendapat pandangan. Pandangan masing-masing. Sudahlah, kita berhenti aja. Itu nanti akan kepentok sendiri kalau begini. Karena polisi kadang-kadang ya namanya menegakkan hukum. Kadang-kadang ada yang khilaf. Kadang-kadang ada keterpaksaan. Ya, kalau ada korban, yang benar-benar salah adalah yang buat kerusuhan. Paling nggak 1.600 orang ditangkap saat demo di Jakarta belakangan ini. Itu belum termasuk setidaknya 158 orang di Bali, 61 orang di Malang, dan 327 orang di Semarang, serta di kota-kota lain. Polisi bilang penangkapan dilakukan karena perilaku anarkis. Di sisi lain, sejumlah korban melalui keluarga, tim kuasa hukum, hingga pihak mahasiswa Malang mengaku jadi korban salah tangkap. Tapi, kalau sudah ribuan yang ditangkap, apakah ini hilaf? Atau kalau hilaf itu kan satu dua kali ya Mbak ya. Kalau hilafnya keseringan kan bukan hilaf itu ya. Itu kan kebiasaan gitu. Itu kan ini sudah banyak kan catatan kepolisian ya. Seharusnya Pak Prabowo tuh ngambil tindakan, minimal mengkoreksi atau mengevaluasi kinerja kepolisian. Karena kalau tanpa itu yang terjadi ya akan pengulangan saja gitu loh. Pakar juga bilang kalau pemerintahan Prabowo bermasalah dengan komunikasi yang enggak sesuai keresahan masyarakat. Padahal, pakar menilai komunikasi yang tepat adalah sikap memperbaiki keadaan. Menurut sahabat Dewe, bentuk perubahan apa sih yang mesti dilakukan oleh kepolisian? We care about what's happening in Indonesia. We as in Indonesians, despite we live abroad, we still care and we still love our country so much, and that's why we do all these demonstrations. And I would like to report from Berlin, from the heart of German democracy. We are right in front of Brandenburger Tor, and we just did a demonstration with over 150 or 200 people. We would like to express concerns about what's happening in Indonesia at the moment, especially with the passing of Afan Kurniawan, who got bulldozed by police. This is how we show it to you guys. So thank you very much for your participation, and please support us. We will be back again. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami mengabdi. Because I am a citizen of Indonesia and I deserve, and we all deserve to have our voices heard. How can I stand here and watch the government go against the own people, go against the own wishes that the own people want? We want democracy, we want a stable economy, we want Indonesia to maju. Merdeka! Terima kasih.
Inilah bukti bahwa di masa demonstrasi ini, kita lagi diadu domba. Barang bukti 1. Pada saat gedung Geraha di Surabaya dibakar, ada orang yang menyerupai ojol tapi mencurigakan. Coba lihat deh foto ini. Ada yang aneh nggak menurut kalian? Mukanya full ditutupin pakai topeng sehingga nggak bisa dilacak. Terus juga dia pakai jaket Gojek yang udah lama banget, yang bahkan sekarang logonya udah ganti, nggak kayak begitu lagi. Dan terakhir, banyak netizen yang curiga dari sepatunya. Dia pakai Adidas T-Rex yang harganya jutaan rupiah. Ojol macam apa yang bentukannya kayak gini? Ini ojol apa penyusup? Barang bukti kedua. Kemarin server optik di Karet Semanggi dibakar. Server optik. Lu tahu nggak sih server optik itu apa? Server optik adalah server yang pakai jaringan serat optik, yang gunanya buat internetan. Menurut akal sehat kalian deh, di saat sekarang kita lagi butuh nyebar info dengan cepat lewat internet, logis nggak kita bakar server buat internetan? Logis nggak menurut kalian? Karena menurut gua nggak logis lah. Barang bukti ketiga. Kemarin rumah Ahmad Saroni sempat dijarah. Barang-barang kayak Iron Man, jam belasan miliar, bahkan sampai ke bathtub diambilin sama orang-orang. Tapi setelah ditelusuri, ternyata ada yang aneh. Menurut ketua RT di sana, penjara rumah Ahmad Saroni bukan warga sekitar. Dia nggak kenal siapa yang ngejarah. Jadi pertanyaannya, itu siapa yang nyuruh ngejarah? Jadi udah tahu kan sekarang kenapa Unisba dan juga Unpas dikepung padahal lagi nggak ada kerusuhan? Karena provokator di mana-mana. Justru mereka lah yang bikin kerusuhan terjadi di mana-mana. Jadi yuk jaga sama warga, jangan sampai terhasut. Ingat kita menuntut ke siapa sebenarnya. Saya ketemu 15 orang politisi pimpinan negara, yang 14 orang bohong, yang satu jujur. Kata Pak Prabowo, ada di bukunya nih. Ada. Dan itu situasinya sekarang masih. Saudara. Sehingga saya itu nyebut buku Pak Prabowo terus biar tidak diinteli gitu. Wah, itu Pak Mahfud bilang gitu tuh, Pak Prabowo lah sumbernya kan gitu. Nggak percaya, ini bukunya, masih ada bukunya. Ini Pak Prabowo yang bilang. Iya. Negara diselenggarakan secara kleptokratik. Negara maling. Ini kata Pak Prabowo nih. Ada di bukunya halaman 111 plus 114, nanti dilihat tuh. Negara ini negara maling. Kita harus lawan ini, kita harus hancurkan. Hanya dua tugas kita, kata Prabowo, yang penting. Satu, tegakkan supremasi hukum kalau negara ini ingin selamat, karena belajar dari sejarah. Tidak ada negara yang bisa bertahan lama kalau hukum tidak ditegakkan. Yang kedua, buru, kejar koruptor sampai ke ujung dunia. Dia tidak menyebut pulau Antartika. Kalau di buku itu sampai ke ujung dunia. Kejar. Jangan dikasih hati. Demokrasi itu adalah satu sistem pemerintahan yang beradab. Tapi kalau orang yang dipimpin, teman-teman kita ini tidak beradab, kita tidak perlu sopan kepada mereka. Tangkap mereka. Ini Prabowo loh. Saya ulang-ulang ya, Prabowo, karena banyak intel di sini. Saya bawa bukunya tapi di mobil. Saya tunjukkan perhalaman itu. Saudara, pemimpin kita mudah dibeli, nggak tahu malu, itu kata Pak Prabowo. Pokoknya nggak punya urusan apa, cincai aja. Mau bayar berapa? Naikkan aja proyek itu. Nanti kita bagi dua. Oleh sebab itu kata Pak Prabowo, kalau cuma korupsi taruhlah 10%, 5% atau 20% mungkin kita masih tutup mata. Tapi ini sampai 80% korupsinya, kata Pak Prabowo. Sehingga ada sebuah jembatan sebelum diresmikan sudah ambruk. Kenapa? Hanya 20%. Gambarnya gede, tapi belum diresmikan. Gedung juga sama. Gitu. Nah, lalu sekarang di kampus-kampus fakultas hukum, saudara, meneliti nih. Kalau kayak gini nih, perintahan oligarki kayak disebut oleh Pak Prabowo ini, hukumnya kayak apa? Nah, saudara, ini hukum itu, orang negara itu berhukum, satu membuat hukum, dua menegakkan hukum. Nah, di Indonesia itu membuat dan menegakkan sama kacaunya sekarang ini. Coba kalau menegakkan tuh korupsi-korupsi itu lolos semua. Sudah jelas kok
Orang ngaku ini saya dapat uang dari sini-sini, tidak diproses karena belum dapat lampu hijau dari satu tempat. Ini sudah mau disikat gitu, sampai dia lihat level tertentu belok tidak jadi. Itu cara berhukum kita sekarang yang begitu buruk. Padahal menurut Bank Dunia, kemakmuran satu negara itu ditentukan 44% itu oleh penegakan hukum. 44%. Sisanya 43% itu kekayaan lain seperti organisasi, tata aturan, ormas dan sebagainya, institusi. Lalu yang 23% itu yang begitu kaya raya kita cuma memberi kontribusi 23%. Jadi kalau hukumnya kacau, yang 23% ini tidak ada gunanya. Ya seperti sekarang lah. Gitu. Nah, itu dalam penegakan hukum. Kalau dalam membuat hukum gini, muncul sekarang ini studi yang disebut autocratic legalism, yaitu satu pembuatan hukum yang dikuasai oleh kehendak sepihak oleh penguasa, yang ciri-cirinya ada 4. Ini sekarang berkembang nih. 1, jika penguasa ingin melakukan sesuatu tapi tidak ada aturan hukumnya, maka segera dibuat aturan hukumnya secara sepihak. Buat dulu aturan gitu. Ya enggak, maka kita sering mendengar pembuatan hukum yang mengagetkan. Kok tiba-tiba ada itu? Kok tiba-tiba ada undang-undang itu? Padahal aturannya undang-undang itu diproses dari bawah, mendengar pendapat Pak Budi Pambagio, Pak siapa, dengarkan lagi, ini apa-apa. Kok tiba-tiba jadi hukum? Kau ini bagaimana? Kau bilang aku merdeka. Kau memilihkan untukku segalanya. Aku kau suruh menghormati hukum, kebijaksanaanmu menyepelekannya. Aku kau suruh disiplin, kau menyentuhkan yang lain. Bagaimana? Kau suruh aku jujur kau tipu aku. Kau suruh aku sabar kau injak tengkukku. Aku harus bagaimana? Aku kau suruh memilihmu sebagai wakilku. Sudah kupilih, kau tak bertindak semaumu. Kau bilang kau selalu memikirkanku. Aku sapa saja, kau merasa terganggu. Kau ini bagaimana? Kau bilang bicaralah, aku bicara. Kau bilang aku ceriwis. Kau bilang jangan banyak bicara, aku bungkam. Kau tuduh aku apatis. Aku harus bagaimana? Kau bilang kritiklah, aku kritik, kau marah. Kau bilang carikan alternatifnya, aku kasih alternatif. Kau bilang jangan mendikte saja. Kau ini bagaimana? Aku bilang terserah kau, kau tidak mau. Aku bilang terserah kita, kau tak suka. Aku bilang terserah aku, kau memaki. Kau ini bagaimana? Atau aku harus bagaimana? Itu puisi Saya Yudi Cibardian. Lewat video ini saya mau menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto. Saya minta maaf karena hari ini saya menyimpulkan Anda tidak mencintai rakyat, karena Anda tidak pernah jadi rakyat miskin. Anda lahir procot wis oge. Saya yakin Anda nggak pernah merasakan dok dajar siji dibagi 6 anggota keluarga. Saya yakin sejak kecil keran kamar mandi Anda nggak pernah dipasangi kaos kaki. Anda tidak mencintai rakyat. Anda cuma mencintai gagasan-gagasan Anda sendiri tentang nasionalisme semu, patriotisme usang yang membuat Anda berjarak dengan rakyat. Rakyat kecewa dituduh makar, rakyat marah dituduh teroris. Kok bisa Anda menuduh warga membakar pos polisi? Lawang kami kalau kebetulan jejeran sama polisi di lampu merah aja gemeteran, Anda tidak mendengarkan rakyat. Anda cuma mendengarkan bawahan, loyalis-loyalis, dan penjilat-penjilat di sekitar Anda.
Anda bilang pengangguran di Indonesia sudah berkurang. Itu teman saya Fandi itu setiap hari dia bawa amplop coklat isinya lamaran. Saking frustasinya dia sekarang jualan amplop coklat. 2 kali pidato resmi Anda soal kejadian 5 hari terakhir ini, tidak satu pun ada permintaan maaf. Buka sosmed Pak, lihat tuntutan 17+8 dari warga. Lalu pidato lagi dan minta maaf dan tunjukkan keseriusan untuk berubah. Kalau tidak, kami akan semakin yakin bahwa Anda sejak awal memang cuma ingin jadi presiden, bukan ingin jadi pelindung rakyat. Warga jaga warga, jangan menjarah, jangan takut, jangan diam, lawan. Satu nuansa yang baru saya rasakan selama saya hidup gitu dok, nuansa pejabat takut kepada rakyatnya. Kemarin ketum-ketum parpol diwawancara, diem semua, takut ngomong, salah ngomong. DPR nggak ada yang statement. Ini jadi bukti kita tuh berdaulat. Ternyata bukan cuma gue yang takut ya, juga takut ya. Iya. Artinya kita tuh bisa loh guys, berdaulat, dan kita tuh bisa loh betul-betul berdikari. Selama rakyatnya cerdas, kritis, bersatu, dan on the right track gitu, ngomongin soal substansi dan isu. Makanya nuansa hari ini tuh bagi saya harus bertahan panjang di bangsa ini, tapi in a good way. Ketakutan tuh in a good way. Mereka tahu kalau mereka salah ngomong, salah kebijakan bisa kapan dipecat, ya bisa digulingkan gitu. Nah, makanya saya selalu bilang, pemerintah itu jangan sampai membuat publik marah terus-terusan dan memulai revolusi yang mereka tidak pernah inginkan. Kalau hari ini negara mode suzon kayak gini, ya hanya kita yang bisa menyelamatkan kita sendiri, dan kami pun tidak pernah menyerah kepada negara ini. Makanya tuntutan seperti ini kita bikin itu kan bukan tanpa sebab, untuk mengatakan kepada presiden dan jajarannya bahwa kami ini punya tuntutan Pak, punya isu. Bapak ini buka dialog, dengarkan kami, wujudkan permintaan rakyat. Semakin cepat semakin orang yang nyusupinnya nggak bisa gerak banyak. Betul dokter.